Siapkan telinga kalian. Inilah kisah seorang pengemudi ojek online yang telah menghabiskan hampir 10 tahun hidupnya di atas motor, menembus sunyi dan gelap. Bagi pria yang akrab disapa Kang Su ini, tantangan terberat bukanlah macet atau jalanan yang rusak, melainkan bahaya yang tak kasat mata dan ancaman nyata yang setiap saat mengintai nyawa. Ia bercerita banyak kejadian yang merubah pandangannya tentang dunia ini. Sebuah kisah-kisah dari pengalaman mengantar pesanan di waktu-waktu yang tak biasa, di tempat-tempat yang tak terjamah. Kisah ini terjadi sekitar tahun 2022, saat bulan puasa. Malam itu, Kang Su sedang mencari orderan makanan dari resto pengadegan menuju sebuah perumahan di kawasan Menteng Dalam. Awalnya tidak ada yang aneh. Respon dari pelanggan cepat, membalas chat konfirmasi alamat dengan singkat dan jelas. Kang Su pun bergegas menuju resto. Namun sesampainya di sana, ia mendapat informasi yang sedikit janggal. Orderan ini ternyata sudah dibatalkan oleh beberapa pengemudi lain sebelumnya. Entah apa alasannya. Karena sudah terlanjur di lokasi, Kang Su memutuskan untuk mengambil pesanan dan mengantarnya. Ia berkendara menembus malam yang mulai larut. Ketika mendekati lokasi, komunikasi dengan pelanggan mulai terputus. Chat tidak dibalas, telepon pun tidak diangkat. Masuk ke area perumahan, suasananya sudah terasa beda. Sepi, gelap, dan tidak ada penjagaan satpam. Ia harus memutar-mutar, mencari blok dan nomor rumah yang sesuai, karena di tengah malam sulit untuk bertanya kepada siapapun. Setelah hampir 15 menit menunggu di depan rumah yang dimaksud, dan karena pesanan itu adalah tunai atau COD, Kang Su merasa khawatir. Ia tidak enak jika harus berlama-lama di depan rumah orang, takut disangka berniat jahat. Tapi nominal orderan lumayan besar, dan ia tidak mau merugi. Setelah mencoba segala cara, akhirnya ia berteriak memanggil, "Shopee, Shopee!" Beberapa kali berteriak, tidak ada respon. Sampai akhirnya dari rumah seberang terdengar teriakan marah yang menyuruhnya untuk diam karena sudah malam. Kang Su menjelaskan bahwa ia hanya mengantar pesanan, tapi pelanggannya tidak bisa dihubungi. Ia ditanya oleh pemilik rumah seberang, atas nama siapa? Kang Su menyebutkan, atas nama Siti, Pak. Tak lama dari rumah yang dituju, seorang bapak-bapak keluar dengan wajah marah. Ia membentak, menanyakan mengapa Kang Su berteriak-teriak di depan rumahnya di tengah malam. Kang Su kembali menjelaskan bahwa ia hanya mengantar pesanan atas nama Siti. Saat nama Siti itu disebut, ekspresi bapak itu langsung berubah total. Wajahnya yang tadinya emosi, tiba-tiba menjadi tertegun, diam, dan menunjukkan raut kesedihan yang mendalam. Bapak itu kemudian masuk ke dalam rumah, lalu kembali keluar sambil membawa uang. Pesanan yang harganya sekitar Rp50.000 itu dibayar dengan Rp60.000, dilebihkan. "Ini Mas, uangnya. Terima kasih," katanya. Namun bapak itu lantas memberikan sebuah pesan yang langsung membuat tubuh Kang Su merinding, dingin seketika. "Kalau besok-besok ada order lagi atas nama itu, tolong jangan diambil. Bilang ke teman-temanmu, batalkan saja." "Loh, kenapa Pak?" tanya Kang Su, kebingungan. Dengan nada yang penuh kesedihan, bapak itu menjawab, "Itu anak saya, sudah meninggal." Badan Kang Su langsung lemas, baru sadar ia mengantar pesanan kepada orang yang sudah berpulang.
Setibanya di pangkalan ojol, ia menceritakan pengalamannya. Tak sangka, ternyata orderan COD atas nama Siti itu sudah dikenal di kalangan ojol lain. Beberapa pengemudi juga pernah mengalaminya, bahkan dimarahi orang tua almarhumah dan diminta untuk membatalkan orderan tersebut. Orderan itu memang sering dibatalkan berkali-kali, sampai akhirnya nyangkut ke pengemudi yang belum tahu. Tantangan di malam hari bukan hanya soal pelanggan yang sudah meninggal. Di tahun 2025, saat bulan puasa, Kang Su kembali mendapatkan orderan tengah malam menuju ke dalam Institut Pertanian Bogor, IPB. Malam itu baru saja selesai hujan deras. Jalur di dalam kampus yang banyak pepohonan menjadi berkabut. Jarak pandang terbatas dan suasana sangat sepi. Saat sedang memacu motor lumayan kencang di jalanan lurus menuju Asrama Putra, tiba-tiba ia melihat ada sosok yang melintas di zebra cross. Sosok itu mengenakan celana jeans biru dan sepatu kets putih. Anehnya, Kang Su tidak melihat bagian atas tubuhnya. Mungkin tertutup kabut atau memang demikian wujudnya. Secara refleks, Kang Su langsung mengerem motornya sekuat tenaga karena takut menabrak. Tapi ketika motornya berhenti, tidak ada siapa-siapa di sana. Jalanan kosong. Ia tengok ke kanan, kiri, depan dan belakang, kosong. Ia mencoba berpikir logis, mungkin hanya halusinasi atau melamun. Ia pun melanjutkan perjalanan. 2 atau 3 hari kemudian, Kang Su mendapat orderan lagi ke Asrama Putri IPB. Sambil menunggu di depan gerbang, ia kembali merasakan dan melihat sekilas sosok yang sama, berjalan, mengenakan celana jeans biru dan sepatu putih. Kali ini ia yakin itu bukan lamunan, ada yang tidak beres. Tak lama setelah kejadian itu, Kang Su terserang sakit pinggang yang luar biasa. Sakitnya benar-benar tidak tertahankan, sampai membuatnya menangis dan menjerit-jerit kesakitan. Keluarganya panik, karena ia dikenal sebagai pria yang kuat dan tidak cengeng. Akhirnya orang tuanya memanggil orang pintar untuk mengobati. Saat diperiksa, Kang Su harus ditindih oleh keluarganya, saking tidak tertahankannya rasa sakit itu. Setelah ditangani, orang pintar itu bertanya, "Habis dari mana? Soalnya ada yang ikut." Barulah Kang Su bercerita tentang 2 kali pertemuannya dengan sosok misterius di IPB. Orang pintar itu pun membenarkan, "Pantasan kamu sakitnya di pinggang, kamu tidak lihat atasnya, kan?" Sejak saat itu, Kang Su yang tadinya sangat logis dan tidak percaya hal-hal gaib, mulai membuka diri. Ia yakin hal-hal seperti itu memang nyata, hanya saja ia yang terlalu menutup diri. Masih di tahun 2025 dan di area IPB, Kang Su kembali mengalami kejadian yang menegangkan. Ia mengantar orderan sekitar jam 11 malam ke daerah yang disebut Rumah Kaca. Sebuah lokasi di paling pojok, sangat gelap, dan jalurnya melewati danau penelitian. Karena ingin cepat, Kang Su mengambil jalur kiri yang lebih sepi. Di jalur ini, kanan kirinya hanya ada pepohonan, kolam, dan danau. Saat melaju dengan kecepatan sekitar 60 km per jam, ia melihat sesuatu di sela-sela pohon dekat danau. Sosok putih, mirip pocong, terlihat melompat 1 kali, kemudian melompat kedua kalinya, dan langsung menghilang begitu saja. Meskipun penasaran, naluri Kang Su menyuruhnya untuk tidak berhenti. Berhenti di jalur sepi dan gelap saat itu terlalu berbahaya. Ia pun memacu motornya lebih kencang. Ia tahu ada pertanda yang kurang bagus, tapi tugas mengantar orderan harus diselesaikan. Ketika sampai di lokasi,
Kang Su bertanya kepada pelanggannya tentang jalur yang baru ia lewati. Pelanggan itu terkejut. Harusnya abang jangan lewat situ. Itu jalur sepi, rawan. Harusnya abang mutar lewat masjid. Rupanya, jalur yang dilalui Kang Su adalah jalur yang dihindari oleh warga setempat. Setelah melewati banyak pengalaman aneh di malam hari, Kang Su menjadi lebih waspada. Suatu malam, ia mendapat orderan ke perumahan dosen IPB. Lokasi yang terkenal sangat gelap dan minim penerangan, dikelilingi pohon-pohon dan rawan binatang buas seperti ular. Ia sudah sampai di titik pengantaran. Namun pelanggannya sulit dihubungi. Setelah beberapa saat, pelanggan itu membalas chat dan memintanya untuk masuk saja ke pekarangan rumah. Meskipun enggan masuk ke pekarangan rumah orang di tengah malam, Kang Su menuruti. Ia membawa motornya ke depan pintu rumah yang gelap dan tidak berpagar. Ia memanggil, dan pintu rumah terbuka sedikit. Dari celah yang sempit itu muncul sebuah tangan. Kulitnya terlihat sangat putih. Tangan itu mengambil pesanan dan menyerahkan uang COD senilai Rp67.000. Kang Su hanya melihat tangan itu, tidak melihat wajah atau sosok pelanggannya sama sekali. Sambil merasa sedikit kesal karena pelanggannya terlalu tertutup, Kang Su memasukkan uang itu ke dalam jok motornya, kebiasaannya untuk orderan tunai. Ia lalu bergegas pergi melanjutkan pekerjaannya. Namun keesokan harinya, ketika ia sedang menghitung uang di jok, ia terkejut. Uangnya kurang, dan nominal kekurangannya persis Rp67.000. Uang orderan dari perumahan dosen itu hilang, padahal ia yakin telah memasukkannya. Karena penasaran, dan kebetulan mendapat orderan lain di siang hari, ia menyempatkan diri mampir kembali ke alamat perumahan dosen semalam. Ia terkejut luar biasa. Rumah yang semalam ia datangi untuk mengantar pesanan ternyata adalah rumah kosong dan terbengkalai. Atapnya sudah roboh, dan bahkan tidak ada pintu depan. Padahal semalam ia melihat pintu terbuka sedikit dan sebuah tangan putih keluar mengambil makanan. Kejadian terakhir yang paling viral dan mengubah hidupnya terjadi di tahun 2025. Kang Su mendapat orderan dari restoran cepat saji yang seharusnya sudah diantar sejak jam 11 malam. Namun, orderan ini dibatalkan berkali-kali oleh lebih dari 5 pengemudi karena jaraknya yang jauh dan melewati jalur yang ekstrim. Akhirnya, orderan itu masuk ke Kang Su pada pukul 2:30 pagi. Karena ia punya prinsip tidak menolak, order ia pun mengambilnya. Mengikuti petunjuk Google Maps, ia diarahkan ke jalur paling ekstrim di Bogor Barat menuju ke sebuah jembatan yang sangat gelap, sempit, dan menantang yang berada di atas sungai berbatu dengan kedalaman sekitar 20 meter. Jalanan yang dilalui sangat gelap, hanya mengandalkan lampu motornya. Jembatan itu begitu sempit, motor NMAX yang ia kendarai hampir tidak muat. Ia bahkan harus turun dan mendorong motornya, menggeser-geser agar setangnya tidak menyangkut. Saat berhasil melewati jembatan, Kang Su sempat lega. Tapi jalanan berikutnya kembali gelap, melewati hutan dan danau. Di ujung jalan, ia akhirnya bertemu dengan pelanggan yang sudah menunggu di pinggir jalan. Pelanggan itu seorang pria. Bertanya apakah jalannya seram, Kang Su membalas, "Iya, sudah tahu seram, kenapa pesan jam segitu?" Setelah selesai, ia kembali pulang melewati jembatan yang sama. Tak lama setelah kejadian itu, ia mengunggah video perjalanannya ke TikTok dan tiba-tiba menjadi viral. Di kolom komentar, banyak warga setempat yang memberikan informasi mengerikan. Mereka mengatakan bahwa di lokasi itu tidak ada yang bernama Wahyu yang memesan orderan,
Yang lebih mengejutkan, nama pelanggan itu, Wahyu, ternyata sama dengan nama seorang pekerja proyek pengecatan pipa di jembatan itu yang beberapa waktu lalu jatuh ke sungai dan meninggal dunia. Orderan yang ia antar di tengah malam melalui jembatan maut itu ternyata orderan gaib dari arwah yang meninggal di lokasi yang sama. Meskipun banyak menghadapi hal-hal horor, Kang Su mengatakan musuh terbesar pengemudi ojol malam hari bukanlah hantu atau setan. Musuh terbesar adalah begal. Di daerah Bogor Barat, kejahatan begal merajalela dan terjadi hampir setiap malam. Ia sendiri pernah menjadi korban. Di daerah Jakarta, ia pernah dibegal. Saat pelaku mengayunkan celurit, Kang Su sigap memacu motor. Namun sabetan celurit itu sempat mengenai tangannya, meninggalkan luka yang harus dijahit. Di lokasi lain, di jalur yang sepi, ia pernah dihadang oleh 3 orang begal. Mereka sengaja menaruh pecahan beling di jalan agar motornya melambat. Saat ia mencoba menghindari pecahan kaca, salah satu pelaku memukulnya dengan balok dari belakang. Balok itu meleset dari kepalanya dan hanya mengenai pundaknya. Meskipun sempat ingin melawan, ia tahu ia tidak akan sanggup melawan 3 orang bersenjata. Ia pun tancap gas, melindas pecahan beling, dan menyelamatkan diri. Ia kemudian berkoordinasi dengan komunitas ojol lain untuk mengepung pelaku. Namun begal itu melarikan diri ke pemukiman warga sambil berteriak minta tolong, berpura-pura menjadi korban. Banyak teman seprofesinya yang harus kehilangan nyawa demi uang yang tidak seberapa. Inilah bahaya nyata yang mengancam para ojol yang mencari nafkah di malam hari. Dari semua pengalaman itu, Kang Su mengambil satu pelajaran penting. Rasa takut tidak boleh berlebihan, karena justru akan berubah menjadi kepanikan yang bisa berujung pada kecerobohan dan celaka. Rasa takut harus diubah menjadi kehati-hatian. Kisah-kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa di balik layanan yang kita nikmati, ada pengorbanan dan risiko yang sangat besar. Ada perjuangan seorang kepala keluarga yang pernah merasakan titik terendah dalam hidup, yang pernah harus tidur di trotoar dan berbuka puasa hanya dengan gorengan basi, tapi tetap memilih jalan yang halal untuk menghidupi keluarganya. Maka, hargailah pekerjaan mereka. Karena bagi para pengembara malam ini, nyawa adalah taruhan yang harus dibawa setiap kali mereka menarik gas motornya.